Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardani, NIM 206190063. Kami dari kelompok 5 Manajemen Kesiswaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Kedisiplinan Peserta Didik. Saya akan membahas poin A, yaitu pengertian dan urgensi kedisiplinan, dan juga poin B, yaitu konsep disiplin kelas. Berikut penjelasannya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan urgensi kedisiplinan. Secara etimologis, disiplin itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu disiplin, yang artinya pengikut atau penganut. Nah, secara terminologis, disiplin ini merupakan keadaan tertib di mana para pengikutnya itu tunduk pada ajaran pemimpinnya. Sedangkan konsep disiplin ini berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma yang diterapkan bersama yang melibatkan banyak orang. Disiplin ini merupakan suatu karakter yang terpuji. Dengan menegakkan disiplin, maka akan tercipta suasana yang aman, tertib, tenang, dan menyenangkan. Disiplin ini akan timbul apabila adanya keterbukaan, kerjasama, dan mematuhi suatu norma dengan bertanggung jawab. Pentingnya menegakkan disiplin itu tidak hanya bergantung pada pendidikan formal atau tidak hanya dilakukan oleh pendidikan formal, tetapi juga penting dilakukan oleh pendidikan non-formal maupun organisasi lainnya. Apabila dalam suatu kegiatan pendidikan, suatu lembaga itu tidak menerapkan konsep disiplin, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah lembaga tersebut sulit untuk berkembang atau sulit mengalami kemajuan, sehingga proses belajar mengajar pun menjadi terganggu. Tujuan diterapkannya disiplin kepada siswa ini adalah agar siswa dapat mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah, dan siswa dapat berdisiplin terhadap dirinya sendiri. Sehingga siswa yang telah melanggar tata tertib atau peraturan sekolah, maka dia akan mendapatkan sebuah sanksi dari pihak sekolah sesuai dengan perbuatannya. Dengan sanksi ini dilakukan dengan tujuan agar si siswa tidak melakukan pelanggarannya lagi. Ada pepatah yang mengatakan, disiplin adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, banyak orang yang sukses karena mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi, sehingga kedisiplinan ini perlu ditanamkan sejak dini dan perlu sekali dilakukan di tingkat sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, maupun sampai perguruan tinggi. Ada beberapa siswa yang tidak disiplin atau melanggar tata tertib sekolah seperti ini. Yang pertama, ada sering terlambat datang ke sekolah, berpakaian tidak rapi, merokok baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, melawan atau menentang guru, ribut atau mengganggu teman, dan tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah poin B, yakni konsep disiplin kelas. Ruang kelas ini adalah tempat ramai yang menuntut aturan, prosedur, dan juga rutinitas sehingga pengajaran itu dapat dilakukan. Dalam membina kedisiplinan peserta didik di kelas, guru sebagai manajer di kelas ini sangat berpengaruh. Guru harus bisa mengarahkan siswa untuk ke hal yang lebih baik, dan guru harus bisa menjadi teladan, contoh yang baik, serta penuh pengertian. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa di dalam kelas, antara lain membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya, menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Guru memberikan teladan yang baik, dan yang terakhir, guru harus bersikap tegas terhadap peserta didik yang tidak melakukan tindakan disiplin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koruniswati, NIM 266190038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai mutasi. Mutasi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu mutasi ekstern dan juga mutasi intern. Mutasi ekstern yaitu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, mutasi intern. Mutasi intern yaitu perpindahan peserta didik yang masih dalam lingkup satu sekolah. Contoh dari mutasi intern yaitu kenaikan
kelas dari peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dropout. Dropout adalah peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum lulus atau sebelum waktunya. Kemudian ada beberapa penyebab yang menyebabkan peserta didik mengalami dropout. Yang pertama, peserta didik itu tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Yang kedua, ketidakmampuan peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, peserta didik mengalami sakit parah. Kemudian peserta didik yang terpaksa untuk bekerja. Kemudian yang kelima ada peserta didik di drop out oleh sekolah karena sudah tidak bisa didik lagi. Kemudian yang keenam, peserta didik mengalami kasus pidana. Dan yang ketujuh, peserta didik sendiri yang tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan ke subbab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya, NIM 2061960. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang teknik pembinaan disiplin siswa dalam sebuah sekolah ataupun lembaga pendidikan. Ketika menginginkan suatu pembelajaran yang efektif, tentunya harus dibarengi tentang bagaimana sang pengajar itu bisa membuat sebuah disiplin ataupun menciptakan budaya disiplin agar menunjang yang namanya proses pembelajaran tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang teknik pembinaan disiplin siswa. Nah, dalam teknik pembinaan disiplin siswa ini kita bagi menjadi 3, yaitu pertama teknik external control, yang kedua teknik internal control ataupun internal control, yang ketiga yaitu teknik contemporary control. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teknik external control. Teknik external control. Nah, teknik external control ini adalah suatu teknik bagaimana peserta didik tersebut ataupun pengajar itu membuat sebuah bimbingan ataupun yang namanya penyuluhan, ataupun kita bisa katakan dari luar lah, bagaimana sistem ini dilaksanakan dari luar peserta didik. Kita contohkanlah seperti peraturan yang dimana di situ untuk membuat siswa itu bisa disiplin. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, ketika peserta didik itu melanggar peraturan, maka harus diberikan konsekuensi. Tapi sebaliknya juga, ketika peserta didik itu bisa membuktikan kedisiplinannya, pengajar pun juga harus bisa memberikan reward. Nah, ini teknik external control ini saya bisa intinya adalah dari luar. Nah, yang kedua yaitu teknik internal control, atau kita bisa katakan teknik ini dari dalam. Bagaimana teknik ini lebih menanamkan kesadaran peserta didik dalam peserta didik tersebut, menanamkan nilai kedisiplinannya. Nah, nilai ini mungkin bisa saya katakan lebih efektif ya, ketika seluruh peserta didik itu memiliki kesadaran untuk bagaimana dia bisa melaksanakan disiplinnya dalam lembaga pendidikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu teknik competition control, atau yang kita bisa katakan kerjasama antara peserta didik dengan pengajar. Bagaimana antara kedua ini bekerja sama untuk bisa menciptakan disiplin ilmu, ataupun bagaimana bisa mereka bekerja sama untuk bisa menciptakan yang namanya budaya disiplin ini. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait tentang teknik pembinaan disiplin siswa. Nanti kurang lebihnya jika ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi ya. Jika ada salahnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.